Ya, kita lanjut. Setelah 2 kasus, kita lanjut ke 3 jenis sensitivitas. Dari sensitivitas sendiri, sebetulnya ada 5 jenis, yaitu perubahan terhadap ruas kanan kendala, perubahan pada koefisien dan fungsi tujuan, perubahan koefisien pada kendalanya, terus penambahan kendala, bukan perubahan, dan penambahan variabel, bukan perubahan koefisien kendala. Di sini saya memberikan satu contoh persoalan, namun nanti persoalan ini akan dibahas kaitannya dengan 3 poin, yaitu poin pertama, keempat, dan kelima. Persoalannya adalah perusahaan minuman Toya memproduksi 3 macam minuman yang diberi label akrab, mitra, dan sahabat. Setiap kaleng akrab dijual dengan harga Rp1.500, mengandung 4 cc cairan A, 8 cc cairan B, dan 6 cc cairan C. Untuk kaleng mitra harganya 1.400, mengandung 5 cc A, 7 cairan B, dan 7 cairan C. Sedangkan kaleng sahabat harganya 1.000 dengan 3 cairan A, 4 cairan B, dan 5 cairan C. Untuk setiap periode waktu perusahaan menyediakan 2.200 cc cairan A, 2.800 cairan B, dan 3.200 cc cairan C. Perusahaan ini menghendaki hasil penjualan yang maksimum dari hasil produksinya. Nah, jadi kata hasil penjualan maksimum dapat kita kategorikan bahwa permasalahan ini adalah persoalan maksimum. Nah, dari pernyataan ini di atas kita misalkan nilai X adalah kandungan cairan A, Y kandungan cairan B, dan Z kandungan cairan C. Maka kita peroleh model umumnya, yaitu Z sama dengan 2.200X 2.800Y per 3.200Z. Nah, ini ya 2.200. Nah, dari sini kan ini perusahaan menyediakan 2.200 cairan A. Cairan A sendiri, kandungan cairan A misalkan dengan X, maka fungsi tujuannya yaitu 2.200X plus 2.800Y plus 3.200Z. Baik, kita masuk ke fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu 4X plus 8Y plus 6Z. Ini diperoleh dari ini, dari kaleng akrab. Setiap kaleng akrab dijual dengan harga seperti berikut. Nah, ini diperoleh 4 kandungan A, 8 kandungan B, dan 6 kandungan C. Maka 4X plus 8Y plus 6Z kurang dari sama dengan ini 1.500. Begitu juga dengan kendala kedua dan kendala ketiga. Dari hasil ini, karena ini kan kurang dari sama dengan, tidak bisa dilakukan proses iterasi, maka kita ubah bentuknya dari model umum ke model simplex. Nah, oke. Dari fungsi tujuan ini diperoleh fungsi simplex seperti berikut dan fungsi ketiga seperti berikut. Nah, kita langsung saja untuk tahap awal kita lakukan iterasi terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya selesaikan ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini saya ulangi lagi di bagian ini saja. Untuk ini colornya putih, terus ini CC-nya saya hapus dulu. Nah, ini kan kita sudah masukkan 486 1.500. Di sini ya 486 100 1.500. Terus rasionya 250 nanti ya. Juga kita masukkan semua diperoleh seperti ini. Lalu kita lihat bahwa pada S1, S2, S3 pada kolomnya ini terdapat matriks identitas. Maka yang ditulis di sini yaitu S1, S2, dan S3. Begitu juga S1, S2, S3 di sini variabelnya adalah 0, 0, dan 0. Maka ditulis 0 di sini. Nah, CC-nya yaitu 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 ditambah
3 dikali 0. Nah, ini kita kunci dulu. Kita kunci lagi. Ini juga kita kunci. Hasilnya 0. Karena dikalikan 0 semua kan ya. Nah, dimensi J ini tinggal dikurangi. J dikurangi dengan ZJ. Nah, diperoleh hasil seperti berikut. Kurang lebih hasilnya akan seperti tadi ya. Ini diperoleh. Nah, ini tadi kita nyatakan sebagai kolom kunci. Karena ini ada min 3200 yaitu nilai paling kecil. Nah, untuk menentukan rasionya kita cari dari 1500 dari BI ini dibagikan dengan kolom kuncinya. Nah, diperoleh 250. Nah, di sini ada permasalahan kan ya. Kan pada pembahasan sebelumnya saya jelaskan terkait untuk memilih baris kunci itu dilihat dari nilai positif terkecil. Nah, di sini ada dua nilai. Di sini nih, nilainya sama-sama 200. Nah, untuk mengakali itu kita menambahkan variabel I. Di sini saya hapus dulu. Misalkan I1. Di sini kalau I1 ya, berarti artinya kita tulis I1 dulu aja, benar-benar. Nah, ini I1. Tekan I1. I1. Nah, ini diperoleh dari hasilnya diperoleh dari rasio dibagi, maaf, saya ada kesalahan, diperoleh dari BI dibagikan dengan SI. Nah, maaf, BI-nya dibagi dengan SI. Nah, ini selanjutnya kita bisa gunakan ini, tapi ini sepertinya tidak masuk akal ya teman-teman, karena kan kita tahu sendiri ini kan 250 kan sudah paling besar, jadi tidak mungkin kita menggunakan I1 menggunakan varian baris S1 ini. Jadi kita lanjut menggunakan I2. I2 di sini adalah B1 dibagi dengan nilai dari S2. Nah, di sini saya dapatkan yang sudah ada nilainya itu 1400 pada baris kedua. Maka baris kedua ini sebagai baris kuncinya. Seperti itu. Kita warnain dulu. Terus 7 ini adalah merupakan nilai elemen kuncinya ya. Nah, sudah, kita lanjut ke kedua. Untuk keduanya ini saya hapus dahulu. Ini kok ada yang terhapus ya, di S3 ya. Maaf, ini nanti kita S3 BI rasio. Nanti kita urus. Nah, untuk di sini kita masuk ke sini ya. Delete semuanya dulu. Nah, di sini adalah 5 dibagi dengan 7. Ini karena elemen kuncinya kita tempatkan dulu. Nah, hasilnya seperti ini.
Kita hapus dulu aja ya teman-teman. Nah, untuk S1 nya yaitu lama dikurangi barunya pada E43. Nah, lalu kita kalikan dengan kuncinya yaitu 6. Nah, 6-nya ini kita empatkan biar terkunci ya. Nah, kita peroleh hasilnya sini 300. Lalu kita lanjut ke baris ketiganya. Baris ketiganya yaitu lamanya dikurangi baru dikali dengan elemen kuncinya yang lama 5 ini. Kita kembalikan, enter, kita copy. Nah, hasilnya seperti berikut. Nah, karena di sini kita lihat ada perubahan ya, dari S2 ini berubah menjadi Z. Maka ini tadi S2 di sini berubah menjadi Z, sementara S1 dan S3-nya tetap seperti itu. Di sini sudah dimasukkan ya, S1-nya 0, S2 0, S3 0, lalu Z itu 3200 kita masukkan ke sini. Nah, CC-nya kita masukkan kali ini tambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Kita empat. Nah, setelah kita empat, kita tarik ke sini saja. Nah, di sini CC kita tinggal kita kurangi, ini dikurangi dengan ini. Nah, di sini sudah dari X, Y, Z semuanya ada nilai positif. Ya, karena sudah bernilai positif, maka ini sudah hasil optimal diperoleh 64.000 ya, dengan nilai X-nya yaitu 0, karena di sini yang ada S1, Z, dan S3, maka B-nya juga 0, sedangkan Z-nya adalah 200. Seperti itu. Nah, lalu 3 jenis sensitivitasnya mana? Oh, untuk itu kan pertama tadi saya bahas untuk poin pertama yaitu perubahan terhadap ruas kanan jendela, ruas kanan kendala. Nah, itu kita dari hasil ini untuk tahap A kita langsung lanjutkan saja. Nah, ini kan tadi ya, tadi dari yang diketahui ini kan yang variabelnya diketahui kan S1, Z, dan S3. Nah, maka di sini kita tuliskan S1 dan Z dan S3. S1-nya adalah 100, S3-nya 001, 100,001, dan Z-nya adalah 675. Dipilih 675. Nah, setelah itu kita cari B. Ini kan nilai B-nya, matriks B, kita nilai matriks B inverse. B inverse di sini adalah, kita hapus ya, sama dengan rumusnya itu pakai inverse dari ini. Ya, di sini ya. Hasilnya tadi seperti ini ya. Dari hasil seperti ini dipilih B inverse-nya. Lalu kan kita tadi tahu BI di awalnya kan 1500, 1400, dan 1000. Nah, itu kita salin tabelnya di sini untuk memudahkan kita. Akan nilai B inverse baru yang BI inverse-nya
karena ini kan nilai BI, kita masukkan BI inverse yaitu B inverse. Ini kita copy ke sini, dikalikan dengan nilai BI. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini diperoleh dari hasil ini kali ini tambah ini kali ini ditambah ini kali ini, hasilnya adalah 300. Begitu juga 200, ini dari 0 kali 1500 ditambah 1700 kali 500 ditambah 0 kali 1000. Totalnya diperoleh hasil semuanya adalah 300, 200, dan 0. Nah, kita mulai pada tahap mulai perubahannya ya. Dari Bu inverse-nya, kita misalkan ada perubahan pada baris pertama, yaitu 1500, kita tambahkan dengan suatu nilai yang bernilai A. Dengan tentunya hasilnya ini harus lebih besar dari sama dengan 0. Diperoleh yang untuk baris pertama itu 1 kali 1500 per A, yaitu 1500 plus A dikurangi 6/7 kali 400 kurangi 1200, hasilnya 300 plus A lebih besar dari sama dengan 0, A lebih besar dari sama dengan min 300, maka batas A nya adalah A lebih besar dari min 300. Nah, untuk sedangkan di sini untuk 0, jika dikalikan ini kan 0 nya kan mendapat dikalikan dengan 1500 plus A. Artinya A-nya akan bernilai 0. Karena bernilai 0, maka nilai di sini akan tetap 1000, tetap seperti ini 200 dan 0, dan tidak ada tentuan batas A-nya, sehingga di sini tidak saya tulis yang ada batas A-nya saja. Nah, karena batas A-nya lebih besar dari min 300, maka di sini saya misalkan nilai yang lebih besar dari min 300 yaitu min 200. Kita tulis B inverse-nya, kita masukkan yaitu B inverse dikalikan dengan nilai setelah ada perubahan, yaitu 1500 ditambah dengan min 200, hasilnya 1300. Nah, kita kalikan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, dengan ini juga hasilnya diperoleh dari ini diperoleh dari ini. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk nilai maksimalnya? Karena berdasarkan dari perubahan nilai ruas kanan, untuk Z maksimal rumusnya itu adalah seperti ini, yaitu diperoleh hasil dari ini. Nah, hasil dari B inverse ini kita kalikan dengan nilai ZC yang paling akhir, yaitu sini. Ya, artinya 100 dikalikan 0 ditambah 200 dikalikan 3200 tambah 0 dikalikan 0. Jika ditotal hasilnya tadi 640.000, masih sama dengan ini. Ini tidak ada perubahan nilai ya. Ini mungkin dikarenakan di sini perubahan di sini kan nilainya kan 300, 200 dan 0. Sedangkan ini 100, 200, dan 0. Adanya perubahan 100 ini mungkin tidak berpengaruh dikarenakan ini tadi dikalikan dengan ini 0. Karena 100 dikalikan 0 tidak ada perubahan, jadinya tidak berefek ke apapun. Begitu. Kita lanjut ke pembahasan untuk sensitivitas yang poin kedua, yaitu saya ambil poin keempat, yaitu penambahan kendala. Untuk penambahan kendala, permasalahannya adalah sebagai berikut. Tentukan PO, penyelesaian optimal, apabila perusahaan mengeluarkan produk baru yang diberi label sobat yang dijual dengan harga Rp2.000, mengandung 6 cc A, 5 cc B, dan 1 cc C. Ini caranya kita kopikan dulu ini semua ke sini, namun kita tambahkan kendalanya. Kendalanya yaitu ada pada S4, pada baris ke sini kita tambahkan nilai ini tadi 6 cc cairan A, 5 cc cairan B, dan 1 cc cairan C. Nah, ini tetap sama 0, 0, 0, dan 0. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya. Harusnya kan di sini sudah ada S4 juga, maka untuk matriks identitasnya itu harus 4 kali 4.
Di sini sudah terlihat bisa menjadi matrik identitas. Nah, ini juga bisa. Sudah ada 2 baris. Sedangkan ini juga ada 2 baris. Tapi yang ini ada kendala pada nilai 1. 1 di sini. Kita harus mengubah 1 ini menjadi 0, yaitu dengan operasi baris elementer. Kita lakukan OBE pertama. Kita merubah nilai X, Y, Z, dan S4-nya dengan OBE R4, yaitu pada R4 dikurangi R2. Nah, R4-nya sini kita kurangi dengan R2 sini, agar 1 dikurangi 1 menjadi 0. Nah, di sini. Nah, di sini. Kita buka saja ya. Ini R4 kurangi R2. Nah, kita tarik saja, hasilnya kan sama. Nah, hasilnya sudah sama ya. Ini sudah kita peroleh hasilnya itu sebagai matrik identitas yang sebenarnya. Nah, di sini sudah ada matrik identitas. Kalau untuk JJ-nya masih sama sesuai persoalan, kita cari JJ-nya, mulai ke sini aja, karena sudah harusnya setelah sini harus mulai ada perubahan. Yaitu ini dikalikan dengan S1, ya, karena kan masih S1 ya, ditambah ini dikalikan dengan 3200, ini Z-nya ini sebagai matrik identitas. Nah, kita tambahkan dengan ini dikalikan dengan 0 milik S3, S3-nya koefisiennya 0, dan ditambah ini dikalikan dengan 0. Kita kunci A4. Nah, hasilnya seperti berikut. Ini untuk buktikan saya hapus dulu ya. Nah, ini saya tarik. Nah, hasilnya akan sama. Nah, untuk ini kita hapus dulu. Maaf, sebenarnya nah, ini tadi juga belum teruji ya. Oh, namun 4000, jadi JJ-nya sama dengan JJ dikurangi JJ. Nah, hasilnya tetap sama, NK-nya 540.000. Tapi dengan ketentuan nilai S1-nya 300, Z-nya 200, S3-nya 0, dan S4-nya 1800. Di sini X sama Y-nya 0. Ya. Lalu kita lanjut ke pembahasan ketiga terkait adanya penambahan variabel. Nah, kalau tadi penambahan kendala itu ditambahkan kolomnya, kalau variabel penambahan barisnya, kalau variabel itu ditambahkan nilai kolomnya. Seperti berikut. Harusnya seperti itu. Kita sini ya. Tentukan. Nah, ini bukan variabel. Ini juga, tapi saya hapus dulu saja. Nah, sini sudah bisa ya. Perubahan variabel pada setiap minimum ditambah dengan cairan D sebanyak 3 Celcius untuk akrab
5cc untuk mitra, dan 4cc untuk sahabat. Sedangkan persediaan D-nya adalah 2200 cc. Nah, di sini untuk menentukan variabel barunya, variabel kolom barunya, kita manfaatkan hasil pada yang pertama tadi. Hasil yang pertama tadi kan diperoleh ini. Untuk variabel yang diketahuinya ada S1, Z sama S3, yaitu 300, 200, 0. Maka kita salinkan nilai dari S1, Z, dan S3, yaitu 100, 675, 001. Ya, 100, 675, 001. B inverse-nya sama seperti tadi. Rumusnya seperti ini. Inverse dari nilainya di sini. Diperoleh hasilnya inverse-nya ke sini. Nah, ini kan ketentuannya perbedaannya di sini. Ini 4 karena ini kan artifisial, tambahan ya, tambahan untuk variabel keempat. Kan variabel tadi kan sudah ada variabel ketiga jenis, yaitu X, Y, dan Z. Untuk variabel keempat kan ada ditambahkan 3cc, 5cc, dan 4cc. Kita tulis 3, 5cc, dan 4cc. Nah, setelah diperoleh inverse-nya, kita tuliskan juga 4-nya. Kita cari A aksen 4-nya, yaitu dengan cari B inverse dikalikan A4. B inverse-nya dari sini, kita copy ke sini, 4-nya dikalikan ke sini. Nah, ini hasilnya diperoleh dari 1 kali 3 ditambah min 6 kali 5 ditambah 0 kali 4, hasilnya adalah min 1 2/7. Begitu juga dengan 5/7 dan 3/7, ini prosesnya sama seperti tersebut. Nah, untuk ini yang 3/7 juga seperti ini. Oke, kan ini sudah diperoleh, maka hasilnya min 1, 2/7, 5/7, dan 3/7. Nah, ini adalah nilai yang akan kita tambahkan ke kolomnya, ke kolom setelah variabel barunya. Kita kopikan ke sini. Nah, di sini ya. Min 1, 2/7, 5/7, dan 3/7. Nah, hasilnya ditambahkan ke sini. Dari hasil kopian ke sini ya, kita tuliskan semua tadi. Ini tinggal kita copy dulu saja dari hasil yang terakhir sini. Hasil dari ini 4, 8/7 ini semua. Dari hasil yang 11 terakhir kita kopikan, tapi kita tambahkan variabel artifisial 4. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dari S1, Z, S3, dan ZC. Yang bedakan kita uji lagi di sini, di CC-nya. Ini kan udah ada barisannya yang menjadi materialitas kan S1, S3, dan Z. Maka nilainya tetap 0, 3200, dan 0. CC-nya kita masukkan seperti biasa, min 7 dikalikan 0, ditambahkan dengan 5/7 dikalikan dengan 3200 ditambah min 4/7 dikalikan dengan 0. Nah, ini di 4 kita kunci. Ini juga kita kunci. Nah, kita tarik. Ini sama dengan, ini tadi ada yang terhapus ya. Sebentar. Oh, sebentar. Berapa nilai ya? Nah, 0,400 kita kurangi CC men CC, CC dikurangi CC. Nah,
hasilnya dari baik variabel X, kolom Y, kolom Z, dan kolom baru variabel A4 itu semuanya sudah positif atau lebih besar dari sama dengan 0. Dan hasilnya ini nilainya maksimumnya tetap 640.000. Jadi diperoleh Z-max-nya atau PU-nya 640.000 dan nilai X-nya adalah 0, Y-nya 0, dan Z-nya 200 seperti ini. Dan ini S1 dan S3 ini tidak berpengaruh terhadap hasilnya. Itu pembahasan dari saya terkait 3 jenis sensitivitas. Terkait ini tadi ada juga dualitas juga sudah, dan simplex dengan minimal 3 variabel juga sudah. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan-kekurangan dari saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.